Lah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran sorof. Kita masih di bab 1 tentang fi'il. Tentang fi'il. Dan alhamdulillah kita sudah selesai kemarin dari fi'il dilihat dari lafadznya. Kalau kita melihat fi'il bentuknya dari lafadznya, alhamdulillah sudah selesai. Semuanya ada 22 bentuk. Kalau antum mampu menghafal itu dan memahaminya, maka fi'il dilihat dari lafadznya sudah aman. Fi'il dilihat dari lafadznya aman. Karena itu penelitian. Iya, kalau seandainya ada jenis ke-23, maka mereka akan dapatkan. Ini kita yang belakangan ini alhamdulillah. Butuh saja memahami apa yang mereka sebutkan. Nah, sekarang berikutnya. Fi'il ditinjau dari butuh atau tidaknya kepada fa'il. Iya. Kan namanya fi'il itu kan kata kerja. Kata kerja. Butuh yang melakukan pekerjaan. Anda paham kan? Disebut dalam istilah bahasa Arab fa'il. Pelaku dari pekerjaan. Paham kan? Pelaku dari pekerjaan. Nah, bagi yang belum pernah sama sekali belajar nahwu, ini mungkin agak samar yang namanya fa'il. Agak samar yang namanya fa'il. Tapi nanti kalau antum sudah belajar nahwu, maka akan terang sekali yang disebut dengan fa'il. Iya, contoh dulu di papan, kata yang disebut fa'il itu seperti misalnya antum dapat kata kataba Zaid. Dun. Iya, Zaid telah menulis. Ini kata ba disebut fi'il. Paham kan? Ini Zaid disebut fa'il. Kenapa? Karena ini pekerjaannya. Ini yang melakukan pekerjaan. Paham kan? Pekerjaan dalam bahasa Arab dinamakan fi'il. Pelaku pekerjaan dalam bahasa Arab dinamakan fa'il. Dipahami kan? Dinamakan apa? Fa'il. Sekarang pembagian ini, yang ini. Dilihat dari apakah setiap fi'il butuh pada yang ini atau kadang tidak butuh. Sekarang, yang kita bahas sekarang bukan ini. Ini bukan urusan kita. Ini urusannya nahwu. Yang nanti antum akan tahu insya Allah di waktu yang dekat. Kita sekarang tidak membahas ini. Bukan. Bukan itu yang kita mau bahas. Yang kita bahas sekarang ini. Fi'il. Cuman ada kaitannya dengan fa'il. Kadang kalimat bahasa Arab seperti ini. Kata Zaid. Zaid telah menulis. Kadang juga dalam bahasa Arab disebut dengan kutiba. Kutiba. Ini kan telah menulis. Kalau diubah polanya nanti menjadi kutiba, ini diterjemahkan ditulis. Ketika telah menulis berarti butuh yang menulis. Ketika ditulis tidak butuh yang menulis. Anda paham kan? Tidak butuh yang menulis. Kan ditulis. Paham kan ini? Kutiba telah ditulis. Apakah butuh pelaku? Butuh fa'il? Tidak. Berarti inilah bentuk kalimat nanti. Dua ini. Yang satu disebut dengan bentuk asal. Itu tertulis di kamus. Ini dua disebut dengan cabangnya. Dalam bahasa Arab itu disebut aslun. Ini yang kedua ini disebut dengan far'un. Asalnya itu ini cabangnya. Cabang ini diambil dari sini. Yang tertulis di kamus yang itu. Yang ini tidak ada di kamus.
Yang ini tidak ada di kamus. Dari mana ditahu? Sebentar ada teorinya. Ada koedanya. Paham kan? Ada koedanya. Kita baca dulu. Kalau antum paham itu namanya pokok dasar. Untuk memahami ini. Fiil ditinjau dari butuh dan tidaknya kepada fa'il. Maka dia terbagi dua. Pertama ada disebut fi'il ma'lum. Pertama ada yang disebut dengan fi'il apa? Fi'il ma'lum. Apa itu fi'il ma'lum? Ini istilah ini. Apa itu fi'il ma'lum? Iya, apa itu fi'il ma'lum? Ketika nanti ana sebutkan, ini fi'ilnya fi'il ma'lum. Langsung ada di otak antum. Apa itu? Jawabannya, fi'il ma'lum adalah kata yang butuh kepada fa'il. Jadi kalau dia butuh kepada fa'il, langsung sebut. Namanya apa? Maklum. Ingat itu. Nanti ada ciri-cirinya. Yang jelas untuk tahap dasar ini langsung. Kalau dia dibilang maklum, oh butuh fa'il. Artinya kalau antum mengungkapkan dalam ungkapan fi'il maklum, harus ada fa'ilnya. Kalau tidak sempurna. Contoh. Kata badoroba fataha alima dahaba ada baro'a khoroja. Paham ini? Ini sebagian contoh. Kalau antum mau tahu semua contohnya, 22 bentuk yang kita pelajari sebelumnya itu maklum. Anda paham ini? 22 bentuk yang sebelumnya itu, yang kita pelajari sebelumnya. Makanya ini langsung diletakkan setelahnya. Supaya untuk kembalinya mudah. 22 bentuk yang antum pelajari sebelumnya itu semua fi'il ma'lum. 3 huruf asli 6 itu fi'il ma'lum. 3 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, 3 tambah 3 4, 4 asli 1, 4 tambah 1 1, 4 tambah 2 2. Semua itu 22 bentuk itu maklum. Itu disebut fi'il apa? Maklum. Jelas kan? Jelas kan? Itu pelajaran bangunan dasar 22. Yang kedua fi'il majhul. Nomor 2 ada namanya fi'il majhul. Ini disebut far' cabangnya. Fi'il majhul adalah kata yang butuh kepada naib fa'il. Butuh kepada pengganti dari fa'il. Artinya kata tidak butuh kepada fa'il, tapi butuh kepada apa? Pengganti. Naib artinya pengganti. Ini langsung istilah Arab dipakai ya, supaya terbiasa. Naib artinya pengganti, fa'il, pelaku. Tidak butuh kepada fa'il, tapi butuh kepada siapa? Naib fa'il. Ini sudah biasa kata naib ya, di dalam bahasa Indo. Naib khotib, naib imam. Paham kan? Artinya naib artinya apa? Pengganti. Jadi tidak butuh kepada fa'il, tapi butuh kepada pengganti dari fa'il. Contoh dulu, karena sebentar ada teorinya, ada koedanya. Contoh, kutiba, duriba, futiha, ulima, duhiba, ku'ida, buri'a, khurija. Lihat ada perbedaan bentuk maklum dan bentuk majhul. Ada perbedaannya. Sekarang yang paling pokok. Bagaimana cara merubah dari maklum ke majhul. Dipahami nih? Kan fi'il ya. Nanti selalu terbagi dua. Fi'il terbagi dua. Berarti ada maklum dan ada yang majhul. Maklum dia butuh pada fa'il. Majhul dia butuh kepada naib fa'il. Naib fa'il. Maklum ada di kamus. 22 bentuk yang kita telah pelajari. Majhul ini. Yang tidak ada di kamus. Majhul dari fi'il maka dilihat. Karena ada majhul madi, ada majhul mudhari. Ada fi'il majhul dari kata lampau,
Ada fi'il majhul dari kata sekarang atau akan. Paham gini? Kita mulai dari yang paling mudah. Majhulnya fi'il mudhari. Kan ini paling mudah. Kalau antum dapat fi'il mudhari, terus antum mau buat ke majhul, tinggal antum dhamma huruf pertama, fathah huruf sebelum terakhir. Sebelum terakhir. Dipahami ini? Majhulnya fi'il mudhari. Kalau antum mau ubah dia dari maklum ke majhul tapi fi'il mudhari, maka tinggal antum dhamma huruf pertama, huruf sebelum terakhir fathah. Paham ini? Contoh 3 huruf asalnya. Yaktubu. Yaktubu. Ini artinya sedang atau akan menulis. Paham terjemahannya? Ini dasarnya. Kalau saya mau ubah menjadi sedang atau akan di. Paham kan? Kan langsung terjemahannya berubah. Dari awalan me menjadi awalan di. Paham kan? Dipahami ini? Maka saya harus buat dia fi'il mudhari dari ma'lum ke majhul. Kaidah majhulnya fi'il mudhari satu saja. Mau aslinya 3, aslinya 4, aslinya 5, aslinya 6 dari madinya. Maka tinggal dhamma pertama, fathah sebelum terakhir. Contoh, yaktubu. Saya mau buat majhul, sedang ditulis. Maka dhamma pertama sebelum terakhir fathah. Yang lainnya jangan diubah. Menjadi yuktabu. Langsung berubah artinya. Sedang atau akan ditulis. Dipahami nih? Dipahami nih? Jelas? Contoh lain. Antum dapat kata yajlisu. Sedang atau akan duduk. Sekarang kita mau ubah ke majhul. Sedang atau akan diduduki. Paham gak ini? Iya, maka tinggal saya dhamma huruf pertama, huruf sebelum terakhir saya fathah. Maka jadinya apa? Yujlah. Paham ini? Yujlasu. Kalau sudah di fathah, tidak perlu antum ubah. Misal, antum dapat kata yaftahu. Huruf tenggorokan. Pasti yaf'alu. Kan begitu? Yaftahu. Sedang atau akan membuka. Sekarang sedang atau akan dibuka. Awalan di. Apa saya harus lakukan? Saya harus dhamma huruf pertama sebelum terakhir fathah dan memang sudah fathah. Alhamdulillah, satu pekerjaan saja. Langsung yuftahu. Ini artinya sedang atau akan dibuka. Ini contoh untuk 3 huruf. Demikian pula 4 huruf. Misalnya ya dari kata yudam dimu. Yudam dimu. Ya, huruf awalnya sudah dhammah. Sebelum akhir kasroh kan begitu. Kalau sudah begitu harokatnya kurang pekerjaan. Yudam dimu. Saya mau majhulkan. Apa harus saya katakan? Yudam damu. Jadi ingat pekerjaannya cuma 2 yang diubah. Pertama dhamma, yang sebelum akhir fathah. Kalau sudah dhamma atau sudah fathah, tidak usah antum ubah. Paham ini? Contoh lain, misalnya antum dapat kata yang aslinya 5 huruf. Yajtami'u. Sedang atau akan berkumpul. Sekarang sedang atau akan dikumpulkan. Apa antum harus lakukan? Huruf pertama diapain? Di dhamma. Sebelum akhir fathah. Jadinya apa? Yujtama'u. Paham? Contoh 6 huruf. Pokoknya ini berlaku umum. 6 huruf. Asalnya ya dari kata istaghfaro. Berarti yastaghfiru. Yastaghfiru. Sedang atau akan meminta ampun. Tapi saya mau majhul. Sedang atau akan dimintakan ampun.
Paham? Apa saya harus katakan? Dhamma huruf pertama sebelum terakhir diapain? Fathah. Langsung jadi. Menjadi apa? Yustagfaru. Jadi majhul. Itu mudhari. Satu kaidah untuk semuanya. 22 satu kaidah mudhari. Itu hematnya itu. Dari 22 wazan. Dari 22 wazan. Kalau menjadi fi'il mudhari, maka seperti itu kaidahnya. Nah, siapa yang belum paham? Abdillah, antum lihat di papan tadi. Lihat ji. Kalau saya di papan, ke papan matanya. Jangan di buku, itu enggak paham jadinya. Jadi kalau saya ke papan, itu fungsinya itu ada papan. Kalau saya berjalan ke papan, segera ke papan. Kalau antum lihat buku, itu susah. Paham itu Abdillah? Paham? Coba, kalau Abdillah belum panas kita tanya Firman. Mati Firman. Saya bilang Firman begini, yashrobu. Yashrobu, buat majhul. Mantap, yushrobu. Paham Firman? Dah, paham Abdillah? Di dhamma huruf pertama sebelum akhir fathah. Yushrobu, sedang atau akan diminum, berubah artinya. Paham ini? Contoh Abdillah, yagsilu, sedang atau akan mencuci. Yagsilu, buat, sedang atau akan dicuci. Apa? Apa? Mantap. Yugsalu. Mantap berarti. Sudah? Paham berarti? Yang lain, paham? Karena saya akan keluar ini dari mudhari ke madhi. Karena dia satu kaidah. Dipahami ini? Paham ini? Yakin? Yakin? Aman, sudah. Sekarang kita keluar ke madhi. Kita hapus mudhari, kita fokus ke madhi. Madhi, ini madhi bermasalah. Lebih banyak masalahnya dibandingkan dengan mudhari. Dibandingkan dengan mudhari. Kalau mudhari satu kaidah untuk semua. Madhi. Ada 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Betul enggak? Nah, kalau fi'il madhi, ada fi'il madhi 3 huruf, ada fi'il madhi 4 huruf, ada fi'il madhi 5 huruf, ada fi'il madhi 6 huruf. Dari 4 ini terbagi 2. Ini harus antum pahami baik-baik. Iya. Terbagi 2. Itu ada 3, 4, 5, 6. Perhatikan jadi kaidahnya. Ada semua di buku tertulis. Tapi di papan ini untuk mempermudah. Karena beda papan sama buku. Di papan itu kesimpulan besarnya. Kalau dia 3 huruf. Anggaplah kita wazan ya. Kita pakai wazan. Fa'ala. Ya. Atau fa'ulah. Atau fa'ilah. Atau 4 huruf. Anggaplah seperti af'alah. Semua nanti ya. Af'alah. 4 huruf kan ada af'alah. Fa'alalah. Fa'alah. Fa'alah. Paham ini? Semuanya. 4 huruf. Iya. Maka kaidah umum untuk dia. Di dhamma huruf pertama. Kasroh sebelum terakhir. Paham ini? 3 atau 4. Langsung saja antum dhamma huruf pertama sebelum terakhir kasroh. Antum dapat contoh. 3 huruf. Kataba buat majhul. Kataba. Kataba. Semuanya kataba. Abdillah. Mantap. Syariba. Kalau sudah kasroh langsung sudah. Syariba. Syariba. Karuma. Karuma. Af'ala. 4.
tetap. Doma pertama kasroh sebelum tahrir. Af'ala. Af'ala. Akroma. Akroma. Ahsana. Sabbaha. Sabbaha. Damdama. Damdama. Dahroja. Waswasa. Mantap. Sisa satu yang bentuk fa'ala. Ini perlu catatan khusus. Bentuk fa'ala. Kan fa alif pakai. Kalau nanti di doma huruf pertama, kasroh sebelum terakhir, doma cocok dengan apa? Waw. Ini saja. Ketika majhul, alif ini ganti dengan waw. Jadi fa'ala menjadi apa? Fu'ila. Itu saja pekerjaan tambahan. Kan doma otomatis alif berubah menjadi apa? Waw. Fa'ala buat fa'ala. Qotala. Qotala. Doroba. Doroba. Jalasa. Jalasa. Mantap. Dipahami nih? Selesai. Sisa 5 sama 6. Pahami nih? 5 sama 6. Untuk mempermudah. 5 sama 6 itu tidak lepas huruf pertamanya alif atau ta. Kalau ada kata 5 sama 6 itu tidak pernah lepas dari huruf pertama alif atau huruf pertamanya apa? Ta. Pahami nih? Contoh pertama alif misalnya ijtama'a, ifta'ala, infa'ala, if'alla. Contoh pertama ta, tafa'ala, tafa'ala. Paham ini? 5 sama 6 artinya mencakup 3 tambah 2, 4 tambah 1. 3 tambah 3, 4 tambah 2. Yang penting 5 sama 6. Tidak lepas huruf pertamanya alif atau apa? Ta. Bagaimana cara majhulnya? Perhatikan baik-baik. Ini kaidah yang sangat pendek sekali. Berdasarkan penelitian dari ulama kita. Kalau awalnya alif, maka di doma huruf pertama dan ketiga. Saya ulangi. Kalau awalannya alif, di doma huruf pertama dan ketiga. Sebelum terakhir di kasroh. Jadi tambahannya kalau tadi kan doma pertama dan keberapa? Kalau 3 sama 4. Doma pertama, kasroh sebelum akhir. Kalau ini enggak, ada kerjaan lain. Kalau awalannya alif, doma huruf pertama dan ketiga sebelum akhir di kasroh. Dipahami ini? Contoh. Anak akan contohkan sama. Kita fokus ke 5 sama 6. Ya, fokus ke 5 sama 6. Antum dapat kata ijtama'a. Berapa huruf ini? Berapa huruf ini? Ijtama'a. Berapa itu? 5. Awalannya alif. Dapat kata istaghfaro. Berapa huruf itu? Berapa huruf itu? 6. Awalannya apa? Alif. Ini maklum. Ijtama'ah. Istaghfaro. Maklum. Kalau saya mau buat majhul. Tinggal saya doma huruf pertama dan ketiga. Sebelum terakhir saya kasroh. Hitung hurufnya. Huruf pertama ini alif. I. Menjadi U. U. Huruf ketiga. 1, 2, 3. Doma juga. Sebelum terakhir kasroh. Ijtama'a menjadi ujutumi'a. Ujutu. Doma pertama dan keberapa? Ketiga, ujutumi'a. Paham gak ini? Iya, istaghfaro menjadi ustugfiro. Ingat, doma pertama dan keberapa? Ketiga, sebelum terakhir di kasro. Paham kaidahnya? Itu untuk semuanya. Yang penting awalannya alif. Kan kalau antum jumlah banyak sekali itu. 3 tambah 2 itu ada 5. 3 tambah 3 itu ada 4. Berarti 9 bentuk. 4 tambah 1 itu kan 1 kan.
4 tambah 2 itu berapa? 4 tambah 2? 2 kan? Paham gak ini? 4 tambah 2, 2. Itu kan 5 sama 6 namanya. Diawali oleh alif koedanya. Doma pertama dan ketiga sebelum akhir di kasro. Paham ini? Paham ini? Siapa yang belum paham? Abdillah. Paham? Tuh, misalnya saya dapat kata lain, ini kata lain. Iftataha. Iftataha. Berapa huruf itu? Berapa itu? 5. Iftataha artinya terbuka. Terbuka. Sekarang kita maunya telah dibuka. Paham kan? Maka saya akan doma huruf pertama dan huruf ketiga. Sebelum terakhir saya akan kasro. Menjadi uftutiha. Uftutiha. Itu kalau diawali oleh siapa ini? Alif. Sekarang sisa 1. Bagaimana kalau diawali oleh ta? Kalau diawali oleh ta, maka doma pertama dan kedua. Sebelum terakhir di kasro. Ingat, kalau diawali oleh ta, doma pertama dan kedua. Sebelum terakhir diapain? Sebelum terakhir diapain? Kasro. Contoh. Pakai wazan dulu. Tafa'ala sama tafa'lala. 4 huruf kan? 4 huruf. Tafa'ala menjadi tafa'ala tufu'ila. Doma pertama, kedua dan sebelum terakhir di kasro. Tafa'lala. Tafa'lala. Tufu'lila. Paham ini? Dipahami ini? Coba. Takot to'a. Takot tala. Tadam dama. Tadam dama. Tajal baba. Tajal baba. Tadah roja. Tazal zala. Dipahami berarti? Hanya saja kan masih 1. Tako, tafa, jangan tako, tafa'ala. Ini saja ada kerjaan lain. Seperti tadi itu fa'ala. Tafa'ala. Kan doma pertama dan keberapa? Kedua. Sebelum akhir di kasro. Ini doma ini. Cocok dengan siapa? Wow. Alif ubah saja jadi wow. Coba. Tafa'ala. Tafa'ala. Takotala. Tajahada. Tamana'a. Selesai. Habis 22. Majhulnya. Dipahami ini? Habis 22. Alhamdulillah. Iya. Dipahami ya? Siapa yang belum paham? Berapa huruf itu? 4. Apa kaidahnya? Ini sudah. Fa'ala. Coba. Iya tuh. Kan kita sudah hafal kaidahnya. Nah, coba. Kabbaro. Hammada. Selesai. Apa lagi? Siapa lagi? Di buku lebih bagus. Di papan kan itu ringkas sekali. Kalau di buku susah kalau diringkas begitu. Paham kan? Di buku lebih jelas. Untuk menjaga orang yang baca sendiri. Jadi akan lebih paham. Lihat di buku. Iya, kita baca. Saya selesaikan di pertemuan ini. Kaidah majhul mudah sekali. Fi'il madhi. Lihat perubahan-perubahan yang akan terjadi pada fi'il ketika diubah menjadi fi'il majhul. Ingat yang kita bahas ketika majhul saja. Kenapa? Maklum mudah. Itu asal 22 wazan yang sudah lewat. Perubahan-perubahan yang terjadi, yang akan terjadi pada fi'il ketika diubah menjadi fi'il majhul. Pertama, madi.
Jika fi'il madhi sulasi mujarrad, 3 huruf asli. Dan rubai, 4 asli atau 3 yang ditambah padanya 1 huruf. Kan 4, yang penting 4. Iya. Maka di dhamma huruf yang pertama dan di kasroh huruf sebelum terakhir. Paham kan? Ada catatan di bawah, khusus tadi perubahan khusus. Catatan di bawah, catatan nomor 36. Khusus wazan fa'ala. Alifnya diubah menjadi waw jika diubah ke bentuk fi'il majhul. Karena huruf sebelum alif di dhammah. Paham catatan itu? Itu supaya tidak bingung. Karena kasih catatan itu. Paham ya? Alif diubah menjadi apa? Waw. Lihat contohnya. Kut kataba. Lihat menjadi apa itu? Kutiba, duriba, futiha, ukrima, usina, ukbera, subbiha, hummida, kuti'a, kutila. Duriba, sulima, duhrija, zulzila, wuswisa. Itu contoh semuanya untuk 3 dan 4. Adapun jika khumasi, tahu khumasi? 5 huruf. Dan sudasi, apa itu sudasi? 6 huruf. Maka terdapat rincian padanya sebagai berikut. Jika huruf pertamanya adalah alif, maka di dhamma huruf pertama dan huruf ketiga, kemudian sebelum akhirnya di kasro. Lihat, ijtama'a menjadi apa? Ujutumi'a. Inkasaro menjadi ungkusiro. Istaghfaro menjadi ustughfiro. Paham kan? Jika huruf pertamanya adalah ta, maka di dhamma huruf pertama dan kedua. Paham ini? Jika awalnya ta, di dhamma huruf pertama dan yang kedua. Kemudian huruf sebelum terakhir di kasro. Sekali lagi ada catatan nomor 37 di bawah. Khusus wazan tafa'ala. Alifnya diubah menjadi waw jika diubah ke dalam bentuk fi'il majhul. Karena huruf sebelum alif di dhamma. Paham ya? Itu catatan khusus itu. Untuk memahami itu tasrif bentuknya. Lihat contoh tukul 5 ini dari kata takallama. Tu'ul 5 dari ta'allama. Tukutila dari kata takotala. Tusuliha dari kata tasolaha. Jelas? Jelas, alhamdulillah. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari terakhir. Adapun ini di buku contohnya sedikit ya. Antum tinggal olah sendiri, itu kan kaidah sudah mati. Di buku contohnya sedikit. Antum tinggal bawakan semua 22. Masa kita bawakan lagi 22, kan penuh lagi bukunya. Paham kan? Sini contohnya sebagai wakilnya saja. Sebagai wakilnya saja. Fi'il mudhari. Adapun fi'il mudhari majhul, maka kaidah umumnya, ana bilang kaidah umum. Karena dia tidak ada bedakan 3, 4, 5, 6. Umum dia kalau mudhari. Kaidah umumnya adalah di dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhir. Berapapun asli madinya, pokoknya itu kaidahnya. Dhamma huruf pertama kasih fathah sebelum akhir. Contoh, yuktabu, yudrabu, yuftahu, yukramu, yuhsanu, yukbaru, yusabbahu. Yuhammadu, yukotta'u, yukotalu, yudorobu, yusalamu, yujtama'u, yungkasaru, yustaghfaru, yutakallamu, yuta'allamu, yutakotalu. Itu semuanya itu. 3, 4, 5, 6. Dipahami nih? Itu contoh untuk semuanya. Ada yang mewakili 3, ada yang mewakili 4, ada yang mewakili 5, ada yang mewakili 6. Paham ini? Contoh wakil 3, yuktabu. Contoh wakil 4, yusabbahu. Nah, contoh wakil 5, yujtama'u. Contoh wakil 6, yustaghfaru. Paham ini? Awalannya alif atau awalannya ta tadinya. Pokoknya umum. Kalau jadi fi'il mudhari majhul, dhamma pertama, fathah sebelum akhir. Selesai, alhamdulillah. Nah, besok baru kita masuk selanjutnya. Fi'il ditinjau dari bangunan aslinya. Jadi besok itu kita akan mengetahui fi'il kalau dilihat dari huruf aslinya ada pembagiannya juga. Ada nama-namanya. Ini kita ambil besok. InsyaAllah ta'ala.